selesai kita lakukan pembacaan zikir harian kita, ya tadarus harian kita, yaitu membaca Al-Quran surah As-Sajdah. Ya, kita lanjutkan dengan tausiah singkat yang pada hari ini, yaitu berjudul 3 dusta yang diperbolehkan. Ya, tentu kita tahu semua bahwa namanya berbohong, berdusta itu dilarang oleh agama. Ya, namun bagaimana dusta yang dilarang? Tentunya dusta yang dilarang itu adalah dusta berbohong untuk keperluan menipu. Ya, berdusta untuk keperluan menipu, berbohong untuk keperluan memanipulasi, mencari keuntungan dan lain-lain. Misalnya berbohong yang diharamkan itu adalah ketika seorang pedagang dia bohong soal kualitas barang. Misalnya kualitas barang nomor 3 dibilang kualitas barang nomor 1. Ini haram, ya, berbohong seperti ini haram. Atau berbohong misalnya untuk curang, ya, untuk dikenal orang, untuk menang pilkada misalnya, untuk menang suatu hal yang lain, orang lain berbohong, ya, demi keuntungan sendiri, ya, misalnya itu juga diharamkan, berbohong yang seperti itu. Namun di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 jenis, 3 dusta yang diperbolehkan. Apa saja itu? Ya, ada hadisnya dari hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, rakhasa Rasulullah SAW minal kadhibi fi salasah. Apa itu? Fil harbi wa fil islahi bainan nas wa qaulir rajuli limraati. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, Rasulullah SAW itu membolehkan berdusta, membolehkan berkata bohong di dalam 3 hal. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah fil harbi, yaitu dalam hal peperangan. Ini poin pertama adalah dalam hal peperangan. Kenapa di dalam peperangan itu kita boleh berbohong? Karena strategi perang, ya, strategi perang, rencana perang yang sudah disusun itu adalah rahasia. Sifatnya rahasia, oleh karena itu musuh tidak boleh tahu. Kalau musuh tahu rahasia kita, tentu porak-poranda, tentu kacau. Strategi kita yang sudah kita susun, ya, dengan internal kita, dengan tim kita akan kacau. Ya, akan kocar-kacir nanti kalau musuh bisa tahu strategi perang. Oleh karena itu, yang bersifat rahasia ini, strategi perang, ya, tidak boleh dibocorkan kemana-mana, tidak boleh dibocorkan ke lawan. Maka kalau ada, ya, desas-desus isu, maka itu boleh kita sebarkan berita yang bohong. Kita boleh sebarkan berita yang bohong, tidak terkait yang bukan sebenarnya, yang bukan strategi kita. Kita sebarkan berita bohong kepada musuh, itu boleh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk kebaikan, yaitu jangan sampai, ya, musuh mengetahui tujuan kita yang sebenarnya. Jangan sampai, ya, kita dikalahkan nanti oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang yang memerangi Islam, kan seperti itu. Maka Rasulullah membolehkan dalam konteks perang. Sekali lagi saya katakan dalam konteks perang. Di dalam peperangan boleh kita, malah kalaupun sekiranya itu konteksnya, ya, sangat darurat, maka mungkin bisa menjadi wajib hal berbohong, ya, berbohong kepada musuh. Sama musuh itu nggak boleh jujur. Kalau jujur malah kacau kita. Ini strategi tidak boleh dibeberkan. Yang kedua kata Rasulullah itu apa? Wa fil islahi bainan nas, dan di dalam mempersatukan, mendamaikan antara kedua orang, antara manusia. Mendamaikan, kalau ada 2 orang yang berseteru, maka kita boleh berbohong di antara itu, di antara orang-orang yang itu, ya, untuk mencapai kemaslahatan, untuk terjalinnya perdamaian. Ada 2 kampung misalnya yang lagi tawuran. Oh, kampung itu misalnya rival, udah dari bertahun-tahun musuh bebuyutan dibilang. Ya, setiap ketemu pasti tawuran, pasti ribut. Maka dalam konteks seperti itu, boleh kita menyebarkan berita bohong. Berita bohongnya untuk kebaikan. Tentu berita bohongnya jangan berita bohong yang
mengadu domba, jangan berita bohong yang provokasi, jangan ngompor-ngomporin. Ya, kalau sekarang tuh banyak ya berita-berita provokasi, itu jangan. Ya, ada lagi narasi-narasi kami tidak takut atau polisi jangan mau kalah. Itu kan narasi-narasi bahasa-bahasa yang provokatif. Jangan, itu jangan digunakan. Sebaiknya kita hindari. Kita yang dibolehkan adalah berbohong, yaitu demi mencapai titik temu kemaslahatan. Ya, demi tercapainya ya perdamaian di antara kedua orang atau kedua kelompok. Misalnya begini, ada teman kita si A sama si B lagi selek, lagi nggak akur, lagi nggak damai. Kemudian kita datang, misalnya untuk mendamaikan, kita bawa hadiah. Kita datang kepada si A bilang, coy, bro, ini saya kemarin dititipin hadiah dari si B, kita kasih. Padahal tuh hadiah bukan dari si B. Ya, itu kita boleh begitu bohong. Supaya apa? Supaya mendamaikan. Ya, memberi hadiah kan tujuannya supaya untuk berdamai. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kamu, maka kalian saling akan mencintai. Nah, maka kita boleh tuh bilang, ini hadiah dari si B misalnya untuk kamu. Dan kepada si B kita bilang, ini si A nitipin hadiah ke saya, ini buat kamu. Padahal itu hadiah bukan dari si B, itu dari duit kita sendiri. Tapi kita bilang, kita bohong, ini dari si B. Itu nggak apa-apa, kita bohong begitu. Supaya apa? Terjalin komunikasi yang baik, terjalin hubungan yang harmonis kembali, terjalin hubungan yang damai, sehingga suasana menjadi kondusif kembali. Begitu juga kalau ada kampung sebelah, ya kampung kita sama kampung sebelah sering tawuran, sering cekcok, maka kita boleh menyebarkan berita-berita yang damai, berita-berita, narasi-narasi yang bisa sekiranya mempersatukan umat itu kembali. Misalnya kita bilang aja, umat kampung ini minta maaf, padahal nggak diminta maaf. Itu boleh sekiranya narasi-narasinya yang bisa menjadikan itu damai, itu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan justru sebaliknya, jangan justru ada kampung lagi panas kita kompor-komporin, tambah kacau, tambah hancur. Ya, sebab apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya sesama mukmin itu adalah ikhwatun, kata Rasulullah, bersaudara. Kita ini hakikatnya adalah bersaudara, saudara seiman, saudara seagama, saudara muslim, ukhuwah Islamiyah. Kata Rasulullah, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara kamu yang berselisih. Salah satunya medianya adalah boleh dengan kita melakukan kebohongan, boleh kita ya bertindak untuk mendamaikan kedua itu, boleh kita sebarkan berita bohong yang mendamaikan, boleh kita kasih hadiah, kita bilang ini dari saudara kamu, padahal bukan, ini dari saudara kamu si A, padahal bukan, ini dari saudara kamu si B, padahal bukan. Tujuannya untuk mereka bersatu kembali, berdamai kembali. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil, yang mendamaikan antara seorang mukmin dan mukmin lainnya yang berseteru. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang seperti ini. Walaupun medianya dengan berbohong, itu tidak masalah, itu diperbolehkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini ajaran Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun berbohong itu dilarang, tetapi demi persahabatan, demi persaudaraan, demi utuhnya ukhuwah Islamiyah, maka ya itu diperbolehkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ya melakukan hal yang baik ini. Jangan justru kita menjadi namimah, menjadi provokator, menjadi mengadu domba satu golongan dengan golongan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdusta bagaimana yang diperbolehkan selanjutnya? Yang selanjutnya, wa qaulir rajuli limraati. Wa qaulir rajuli limraati, yaitu berbohongnya seorang laki-laki
untuk menyenangkan istrinya. Ya, ini kalau kita menyenangkan istri, konteksnya menyenangkan istri, boleh kita berbohong. Misalnya bagaimana? Kalau ada, misalnya istri kita masakannya itu keasinan, atau katakanlah nggak berasa sama sekali, hambar, makanannya hambar, terus kita bilang, makanannya enak banget, Neng, mantap, makanannya enak. Ya. Maka yang kayak begitu, itu diperbolehkan, bohong demi menyenangkan istri. Rasulullah pun melakukan hal yang demikian. Ya, kita tahu ada hadis, bukan hadis, tidak bisa disebut hadis ini. Ini guyonan, bercanda Rasulullah ketika dengan Sayyidah Aisyah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ini kalau saya narasikan bahasa kita ya, kira-kira begini. Neng, ada makanan gitu. Terus kata Sayyidah Aisyah, ya kagak ada bang, adanya cuma cuka. Terus Rasulullah bilang, udah nggak apa-apa Neng, cuka itu makanan yang paling enak. Ya, kira-kira begitu. Itu qaul yang perkataan Rasulullah yang terkenal itu, ni'mal idam khalun. Sebaik-baiknya makanan adalah cuka. Tentu ini konteksnya bukan serius, bukannya makanan cuka itu adalah benar-benar sebaik-baik makanan. Ini adalah konteksnya Rasulullah menyenangkan istrinya. Karena istrinya nggak punya makanan yang lain, nggak punya makanan yang baik, yang bagus gitu, adanya cuma cuka. Rasulullah pun menghargai, ya demi menyenangkan istrinya. Rasulullah bercanda bilang, ni'mal idam khallun, sebaik-baiknya makanan adalah cuka. Ya, itu konteksnya adalah untuk menyenangkan istri, ya untuk menyenangkan istri. Walaupun ya bohong pun nggak apa-apa, kalaupun kita menyenangkan istri. Misalnya di rumah kita tanya sama istri masak apa? Ya kagak masak misalnya. Cuma ada kecap. Ya, kita boleh tuh niru Rasulullah. Udah nggak apa-apa, kecap itu makanan yang paling enak. Misalnya gitu. Atau adanya cuma kerupuk. Udah nggak apa-apa, kerupuk itu makanan yang paling nikmat, yang paling sedap, luar biasa. Nah itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jangan kita mencela istri kita, jangan kita mencela pasangan kita di depannya. Ya sekira pun itu. Dalam bukan hal makanan saja, dalam hal yang lain pun, ya untuk menyenangkan hati, menyenangkan suasana perasaan ya istri kita atau suami kita, maka kita diperbolehkan berbohong. Tidak apa-apa berbohong yang seperti itu demi menjaga keharmonisan antara suami dan istri. Maka dari itu Rasulullah SAW pun melakukan hal yang demikian. Itulah sahabat, saudara-saudaraku sekalian, 3 hal ya dusta yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama poinnya adalah berdusta dalam konteks perang. Yang kedua berdusta untuk mendamaikan 2 orang mukmin yang berseteru. Yang ketiga adalah konteksnya dusta dalam hal menyenangkan istri atau pasangan kita. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya. Semoga nanti kita ya bisa melakukan ya, bisa dipraktekkan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan satu lagi pemberitahuan bahwa nanti sore ya, karena berhubung ini malam Jumat, maka kegiatan sore zikir dan tausiah sore itu dimajukan menjadi pukul 5 sampai dengan 5.30. Ya berhubung di sini ada kegiatan dari tim yang lain, maka dimajukan. Selebihnya normal seperti biasa. Ya, yang akan dibawakan nanti sore oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Hari Cahya Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.